Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Di videoku kali ini aku akan mengajak kalian semuanya untuk berbicara terhadap satu hal ya, tentang Kiai Fahim Mawardi ya. Namun hal ini tentunya kita mengedepankan husnudzon dulu ya, sehingga tidak menjadi isu nasional, menjadi hoak ataupun ghibah secara nasional, akan tetapi bersifat mengawal apapun siapapun ya. Jika terjadi beberapa hal, namun ketika ada sesuatu yang memang ternyata bisa dibuktikan dan itu benar, maka hukum seadil-adilnya kita kawal dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dilindungi, dan ini termasuk pembicaraan yang merupakan kehati-hatian ya, bersifat mengawal. Oke, langsung saja. Menurut pengakuan sang istri dari Kiai Fahim Mawardi itu ya, ternyata di kamar podcast itu istrinya tidak tahu aktivitas yang terjadi. Nah, setelah terjadi peristiwa itu kemudian istrinya baru mengetahui. Ini sesuatu yang tidak real. Terlihat beberapa kejanggalan dari Kiai ya setelah kejadian itu, yakni ketika pintu itu didobrak oleh salah satu santriwati, maka kemudian ditemui oleh sang istri dan Kiai Fahim mendiamkan, dan setelah terjadi penggerbekan ya oleh santriwati itu, justru Kiai Fahim kemudian langsung ke kamar ibundanya tanpa mengajak sang istri. Ini juga merupakan satu kejanggalan ya, dan menurut dalam pemberitaan ya disampaikan bahwasanya Kiai Fahim juga pernah pengen punya istri yang lain ya. Wow alam. Kejadian tersebut ada seorang santriwati yang datang ke ibunda daripada Kiai Fahim ya, di mana di situ mengadu kepada beliau ya. Ini aneh ya. Kenapa tidak ke Bunyai dan Bunyai tidak diajak dan bahkan tidak tahu? Yang lebih aneh lagi ya, setelah itu justru santriwati ini dipulangkan. Yang lebih aneh lagi ternyata diantar oleh Kiai Fahim beserta ibundanya. Kenapa istri daripada Kiai Fahim ini tidak diajak? Oh iya teman-teman, ternyata istri dari Kiai Fahim ini sudah mengantongi sebuah bukti berupa HP, di mana HP tersebut terdapat desahan laki-laki dan perempuan ya. Dan setelah itu ternyata ya bersambung, kemudian sang ustadzah tersebut ditanya oleh istri Kiai Fahim dan mengaku apa, wallahu a'lam, laporannya ini seperti apa ya, nanti endingnya seperti apa ya, kita tidak boleh suudzon. Ternyata menurut pengakuan beliau, istri daripada Kiai Fahim ya bukan hanya ustadzah tersebut, akan tapi ternyata ada wanita lain. Diduga seperti itu ya teman-teman semua ya. Dan ternyata apa yang terjadi setelah kejadian ini semua, dan setelah istrinya melaporkan ke pihak kepolisian, pihak daripada Kiai Fahim menolak adanya tuntutan. Namun tentunya hukumlah yang akan berbicara. Walaupun pihak daripada Kiai Fahim menolak adanya laporan dari istri tersebut ke kepolisian ya, maka tidak akan bisa berhenti di situ saja. Jadi kalau nanti terpaksa, polisi juga akan menjemput, kecuali ya sudah diputuskan bahwasanya ini semua adalah fitnah. Nah, baru pihak daripada Kiai Fahim nanti bisa menuntut balik atau menuntut kembali. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman semua ya. Semoga diberikan kesehatan ya, keselamatan buat kita semuanya, dan ingat ya, selalu husnudzon, jauhkan dari suudzon, dan semoga ini tidak menjadi isu nasional, kemudian juga tidak jadi ghibah secara nasional, karena kita harus mengawal ya. Semoga ini bisa kita kirim sebagai sesuatu yang positif ya, dan merupakan edukasi ya bagi kita semuanya untuk kehati-hatian, karena kita tidak tahu ya apa yang kita katakan itu bisa jadi ya menurut orang lain salah. Namun segala sesuatu yang buruk tentunya harus dikawal sebisa mungkin untuk kita introspeksi diri, kemudian kita bisa berhati-hati dengan adanya kejadian ini ya. Kita bisa mawas diri, kemudian mengawal segala sesuatu yang bersifat keburukan ya, apalagi itu menyangkut pesantren ya, santriwati ya, kemudian agama dan lain sebagainya tentunya ya. Hal ini harus kita jaga ya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sebelum kita tutup ya, kita diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan rezeki yang halal barokah yang melimpah min haitsu la tasib, dari sumber manapun yang kita tidak akan pernah tahu ya. Biwirita bin wala masyakotin, tidak susah payah, tanpa susah payah, dengan ringan akan tetapi hasilnya luar biasa. See you on next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.